Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra, calon wali nagari Jambak tahun 2020-2026. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari Jambak beserta seluruh perangkat. Terusnya yang saya hormati Ketua Bamus beserta anggota. Terus yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Jambak. Yang saya hormati seluruh Niniak Mamak Nagari Jambak dan seluruh masyarakat Nagari Jambak tanpa saya sebutkan nama dan gelarnya. Sengaja saya buat video ini dengan tujuan untuk penyebaran informasi tentang visi dan misi saya sebagai calon wali nagari Jambak tahun 2020-2026. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya kepada seluruh masyarakat nagari Jambak, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, yang mana isu ini berkembang di tengah masyarakat terkait dengan status saya sebagai pegawai negeri sipil, yang mana perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat nagari Jambak bahwasanya saya adalah pegawai aktif di Dinas Pekerjaan Umum. Jika saya terpilih nantinya menjadi wali nagari Jambak, saya tidak akan pernah menerima gaji saya atau hak saya sebagai wali nagari, karena gaji dan hak saya yang saya terima adalah gaji saya sebagai PNS ataupun sebagai pegawai. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya saya ini hanya mengabdikan diri di nagari Jambak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang visi dan misi saya. Sebelum saya sampaikan visi dan misi saya ini, tentu ada dasar dari visi dan misi saya ini. Yang pertama, dasarnya adalah sejarah nagari Jambak, sejarah kepemimpinan nagari Jambak. Yang kedua adalah profil nagari Jambak. Jadi di dalam profil nagari Jambak ini telah tersusun semuanya apa-apa saja yang potensi-potensi yang ada di nagari Jambak. Dari sinilah sejarah nagari inilah dan profil nagari inilah lahirlah visi dan misi saya sebagai wali nagari Jambak. Visi dan misi saya adalah mengoptimalkan potensi nagari Jambak bermoral, agamis, berpendidikan, dan berbudaya. Karena potensi yang ada di nagari Jambak, Jambak punya potensi, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Misi saya ada 6. Yang pertama, mengembangkan peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia anak nagari melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi ke depan ini akan kita kembangkan, kita tingkatkan, dan kita manfaatkan sumber daya manusia anak nagari Jambak ini. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Banyak usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga, usaha rumahan yang ada di nagari Jambak ini yang belum pernah mendapat perhatian baik dari pihak pemerintah maupun pihak nagari. Yang ketiga, menghidupkan fungsi masjid dan musola dengan baik. Selama ini sama-sama kita ketahui fungsi
masjid dan musola sudah berjalan dengan baik, tapi ke depan akan kita tingkatkan lagi. Kita akan banyak membuat kegiatan-kegiatan di masjid dan musola. Yang keempat, terwujudnya pelayanan yang baik untuk masyarakat Nagari Jambak. Yang bisa untuk masyarakat Jambak ketahui, yang bisa memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat ini adalah saya. Kenapa saya katakan saya tinggal di sebelah kantor Wali Nagari Jambak? Saya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam penuh. Kapanpun masyarakat ingin perlukan wali nagarinya, saya ada di tempat. Yang kelima, mengembangkan kreasi inovasi anak nagari melalui bidang olahraga, seni, dan budaya. Nah, ini perlu kita kembangkan ke depannya. Kita kali kreasi anak nagari ini, banyak anak muda mau pemuda-pemudi Nagari Jambak ini yang punya bakat-bakat terpendam yang tidak tersalurkan. Kedepannya jika saya terpilih menjadi Wali Nagari Jambak, pemuda inilah yang akan memajukan Nagari Jambak. Sukses atau tidak suksesnya satu nagari itu tergantung kepada pemudanya. Yang keenam, menumbuh kembangkan kebersamaan dan jembatan hati seluruh warga baik yang ada di nagari maupun yang ada di perantauan. Seorang pemimpin harus bisa menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dengan seluruh warga masyarakatnya. Adapun program untuk mewujudkan visi dan misi saya ini, maka kebijakan pemerintah nagari ke depan adalah yang pertama, memprogramkan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina berbagai bentuk-bentuk kegiatan sebagai perwujudan falsafat adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, seni, dan budaya. Program saya di bidang pemerintahan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mewujudkan pelayanan yang baik. Yang kedua adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Perlu saya tegaskan di sini bahwasanya saya ini adalah pegawai aktif. Saya tidak mungkin main-main dalam mengurus dana nagari ataupun dana desa. Saya punya beban. Jika saya tersangkut masalah hukum, bukan hanya saja wali nagari saya yang lepas, tapi status saya sebagai pegawai negeri juga lepas. Jadi saya tidak akan mungkin main-main dalam melaksanakan tugas saya sebagai wali nagari. Di bidang ekonomi, yang pertama meningkatkan dan memberdayakan badan usaha milik nagari atau disebut dengan Bungnak. Ke depan jika saya terpilih menjadi Wali Nagari Jambak, Bungnak inilah yang akan kita jadikan sebagai pengendali ekonomi di Nagari Jambak. Apapun hasil, baik hasil pertanian maupun hasil perkebunan, ini Bungnak inilah yang akan menampungnya, dan Bungnak inilah yang akan menyalurkan atau menjual hasil dari perkebunan atau pertanian dari masyarakat. Jadi Bungnak ini adalah pengendali ekonomi masyarakat Nagari Jambak ke depannya. Yang kedua, pembinaan pelatihan kelompok-kelompok tani yang ada di Nagari Jambak. Ini perlu kita bina, kita beri pelatihan kepada kelompok-kelompok ini bagaimana sebenarnya cara-cara untuk baik mendapatkan bantuan, baik pun ilmu dalam melaksanakan apakah kita nantinya akan bertanam cabai
bertanam padi atau serai, jahe. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga, kunci ekonomi Nagari Jambak adalah perbaikan irigasi Jambak. Irigasi Jambak sama-sama kita ketahui, lahan pertanian Nagari Jambak cukup luas. Irigasi Banda Gadang Jambak itu luasnya sebanyak 109 hektar. Ada lagi irigasi Lubuk Mati. Sesuai dengan namanya, sampai sekarang irigasi ini memang mati, tidak mendapat perhatian dari pemerintah, maupun pemerintah negari. Dan juga ada irigasi Lubuk Pinang dan irigasi-irigasi yang lainnya yang sampai saat sekarang ini sudah lama tertinggal, tidak bisa diolah lagi karena tidak mendapat sumber air. Nah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Jambak ke depan, irigasi inilah kuncinya. Masyarakat akan kembali dapat bercocok tanam jika irigasinya baik, dan secara otomatis ekonomi masyarakat akan naik di Nagari Jambak. Di bidang pembangunan, yang pertama tentu saya sebagai wali nagari nanti, tentu yang pertama melanjutkan program-program wali nagari sebelum saya ini yang belum selesai. Itu adalah tugas saya. Apa yang belum selesai di nagari ini, saya yang akan menyelesaikan atau melanjutkannya nanti, jika saya terpilih nanti. Yang kedua, fokus saya adalah pembukaan dan peningkatan jalan-jalan usaha tani. Ini akan membuat peningkatan ekonomi masyarakat jika jalan-jalan usaha tani ini dibuka di Nagari Jambak, dan ini akan mengarahkan pembangunan ke yang lebih baik nantinya. Di bidang sosial, yang pertama adalah pembinaan generasi muda di bidang olahraga, seni, dan budaya. Ini adalah ke depan jika saya terpilih, pembinaan generasi muda inilah yang sangat kita perlukan di Nagari Jambak ini. Mau kemana arah pemuda ini? Semua nanti jika saya terpilih, kita hidupkan kembali lapangan sepak bola, lapangan bola voli. Kita hidupkan kembali olahraga di Nagari Jambak ini. Yang kedua, memberdayakan kelompok-kelompok sosial yang ada di nagari. Ini perlu kita berdayakan kelompok-kelompok sosial yang ada di nagari ini, yang mana sama-sama kita ketahui di nagari ini ada beberapa kelompok yang aktif, kelompok-kelompok sosial seperti kelompok Forum Komunikasi Anak Nagari Jambak, kelompok pembangunan rumah layak uni di Nagari Jambak. Kelompok ini secara otomatis telah membantu pembangunan di Nagari Jambak. Jadi perlu kelompok ini kita manfaatkan, kita berdayakan kelompok ini. Dan hanya saja kelompok-kelompok ini termasuk kelompok-kelompok yang lain yang ikut serta dalam membangun Nagari Jambak ke depan. Di bidang keagamaan, yang pertama, meningkatkan kegiatan di masjid dan musola. Seperti yang saya katakan tadi, ke depan akan kita perbanyak kegiatan-kegiatan di masjid dan musola. Kita aktifkan kembali kegiatan remaja masjid, wirid yasin, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan TPA, MDA, dan TPQ. Selama ini sudah kita
akui pendidikan di TPA yang ada di Nagari Jamba, tapi ke depan jika saya terpilih, ini akan kita tingkatkan lagi. Jangan hanya sekedar pandai tulis baca Al-Quran. Jadi ke depan mental dari anak-anak kita ini perlu kita latih. Bagaimana caranya? Ini ke depan kita akan sering mengadakan lomba-lomba antar TPA, yang mana gunanya nanti adalah untuk pencarian bibit, untuk persiapan lomba-lomba di tingkat nagari maupun tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Jadi ke depan dasarnya anak-anak kita belajar ini adalah TPA. Jadi TPA ini perlu kita tingkatkan bagaimana cara pendidikannya ke depannya. Jadi ini adalah fokus saya sebagai calon wali, jika saya terpilih nanti. Mari kita sama-sama perhatikan pendidikan anak-anak kita di TPA di bidang keagamaan ini. Adapun strategi saya untuk pelaksanaan program saya ini, program saya adalah program akan terlaksana dengan baik, yakni dengan melakukan perencanaan yang matang yang melibatkan intelektual yang ada di nagari dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, semua bidang program-program itu yang mendukung ke arah itu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari sendiri maupun yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi, institusi, unsur, lembaga, ataupun masyarakat ke depannya akan termaksimalkan. Jadi yang perlu kita adalah perencanaan yang matang yang melibatkan bukan hanya masyarakat yang ada di nagari. Jika saya terpilih nanti, kita akan melibatkan para anak-anak rantau yang ada di luar Nagari Jamba. Kita minta saran pendapatnya bagaimana usulan-usulannya akan kita tampung, kita masukkan, kita rembukkan bersama bagaimana cara membangun Nagari Jamba ini ke depannya, supaya nagari ini maju dan berkembang. Kita mengakui bahwasanya banyak anak Nagari Jamba ini yang sukses di luar daerah, yang punya pemikiran-pemikiran jenius. Ini perlu kita manfaatkan sebagai masyarakat, sebagai pemerintahan ke depan. Ini perlu kita manfaatkan anak-anak Nagari Jamba yang punya pemikiran-pemikiran jenius. Program jangka pendek saya, yang pertama, melanjutkan program wali nagari yang telah tersusun sebelum ini dan menjalankan hasil rumusan musrembang setiap tahunnya. Yang kedua, pemberdayaan dan pengoptimalan fungsi dan peran masing-masing perangkat nagari dan lembaga serta unsur-unsur yang ada nagari sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Jangka panjang dan menengah, yang pertama tentu sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya akan mewujudkan pelayanan yang baik, transparan untuk Nagari Jamba yang maju. Yang kedua, merealisasikan visi dan misi saya dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Ini adalah kunci dari visi misi saya ini. Sebagus apapun visi misi saya ini yang saya buat, jika tidak saya jalankan dalam menjalankan roda pemerintah nagari ke depan, percuma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Nagari Jamba dalam penyampaian visi misi saya ini. Saya agar dapat
dipahami oleh seluruh masyarakat negeri Jamba. Pesan saya kepada seluruh masyarakat negeri Jamba, pilihlah wali nagari Jamba yang bisa melayani masyarakatnya 24 jam penuh. Coblos nomor 4. Ingat, tanggal 9 Agustus, coblos nomor 4. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.